Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang pria babak belur diamuk warga karena menodongkan senjata api ke penjaga toko seluler di Tangerang Selatan, Banten. Senjata api yang ditodongkan pelaku jenis airsoft gun. Seorang pria diamuk warga Jalan Beringin, Pamulang, Tangerang Selatan karena menodongkan senjata api pada penjaga seluler. Korban mengalami luka hingga babak belur. Nggak bisa, Pak. Iya, benar-benar nggak bisa. Iya. Maaf. Iya. Sebelumnya, pelaku terekam kamera pengawas CCTV mendatangi toko seluler. Pelaku datang ke toko seluler untuk menjual ponselnya. Namun, penjual pulsa ini sempat mengatakan tidak menerima jual beli ponsel. Pelaku kemudian menodongkan senjata api ke penjaga toko dan berteriak. Namun warga yang mengetahui segera menangkap pelaku dan diamuk massa. Pelaku diamankan polisi yang datang ke lokasi. Senjata api yang digunakan pelaku jenis airsoft gun. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi sejak di pintu masuk kawasan wisata. Kawasan Pangandaran tak luput menjadi incaran para wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad 2025. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata pantai ini. Para wisatawan memadati area pantai dan dapat melakukan berbagai aktivitas air, mulai dari berenang, bermain pasir, hingga naik perahu menuju pasir putih. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu, karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Sekarang kita kan lagi mandi-mandi aja, terus main pasir, terus nanti kita mau main banana boat, water sport, gitu. Seru nggak gitu? Seru, ternyata walaupun rame, tapi kayak aktivitasnya banyak juga. Terus kan kita bareng-bareng, jadi kayak seru banget, kekeluargaan banget. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, terhitung sejak tanggal 4 hingga 6, sudah ada 35.000 lebih wisatawan yang masuk. Lonjakan pengunjung pun diperkirakan masih akan terjadi hingga Minggu pagi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Hari kedua libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor dipadati kendaraan wisatawan pada Sabtu pagi. Antrean kendaraan mencapai 3 km. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jabodetabek dan sekitarnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan wisatawan terjadi pada Sabtu pagi. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Semenjak tadi pagi, kami dari Satlantas Polres Bogor sudah melaksanakan rekayasa penerapan ganjil genap dari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00, yang mana pada saat penerapan ganjil genap itu antrian imbas dari ganjil genap sudah mencapai kurang lebih 3 km atau di rest area kilometer 45 setelah exit tol Ciawi. 4 titik rawan kemacetan diantaranya adalah Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, serta Pasar Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kawasan objek wisata Lembang dipadati ribuan kendaraan. Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem one way secara situasional. Kepadatan kendaraan wisatawan terlihat di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat sejak Sabtu pagi.
Kendaraan asal Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan nasional tersebut. Kepadatan terpantau dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang. Peningkatan volume kendaraan ini dipicu oleh wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Guna mengantisipasi kemacetan yang semakin panjang, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem satu arah, baik dari arah Bandung menuju Lembang atau sebaliknya. Padahal kita seperti biasa kita mainkan CB one way, di mana di jalur padat kita prioritas untuk mengalihkan mereka untuk mengurai kepadatan yang sudah kepadatan dengan kepadatan itu di Simpang Betri dan di Panorama. Nah itu pun sudah kami buat untuk saudara-saudara di persimpangan jalan yang menjadi titik-titik kepadatan. Diprediksi kepadatan kendaraan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur minggu besok. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Mengisi libur panjang Maulid Nabi, kawasan Malioboro dipadati wisatawan. Tak hanya menikmati suasana kota Yogyakarta, wisatawan pun menyewa andong untuk berkeliling kota. Berjalan santai atau duduk di tepi pedestrian adalah salah satu cara para wisatawan menikmati kota Yogyakarta. Beberapa di antaranya juga ada yang menyewa jasa foto dengan mengenakan baju adat Jawa. Inilah suasana kota Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro. Lokasi ikonik di Yogyakarta ini ramai dipadati wisatawan sejak Sabtu siang. Kumpul sama keluarga aja di Jogja. Kesannya di Malioboro seperti apa, Mbak? Rame, emang kepingin banget kemari. Karena kan katanya seru ya jalanannya ya, dari ujung ke ujung gitu. Walaupun jauh tapi nggak berasa capeknya. Sejumlah kendaraan pun mulai meramaikan Jalan Malioboro. Selain duduk atau jalan di pedestrian, wisatawan juga dapat menyewa angkutan tradisional andong untuk berkeliling kota. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemecatan Kompol Kosmas Kajugaya menabrak Afan Kurniawan dari institusi Polri timbulkan gelombang penolakan. Sido Malam segera kembali. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan